Bagaimana orang menyimpan uang di bank, yang punya saham langsung habis. Di Indonesia kita dengar kok berita-berita itu, orang tiba-tiba kekayaan nggak tahu ada di mana, lenyap begitu saja. Marah kepada siapa saya tidak tahu lagi. Maka itu gereja harus siap. 17. Sekarang siapa lagi disebut? Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut. Tadi yang di darat, sekarang di laut. Berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? 3 hari yang lalu, toko terbesar di Inggris namanya Marks and Spencer menutup 500 sekian puluh tokonya. Baru 3 hari yang lalu. Orang panik, sudah nggak tahu bagaimana lagi. Maka itu kalau gereja taunya cuma nyanyi, khotbah, sembahyang, hanya hiburan musik saja, kita lupa keadaan sesungguhnya. Kita sedang dibodohi oleh iblis, betul. Mereka semuanya takut. Ayat 18. Dan mereka mengemburkan debu, maaf 19. Dan mereka mengemburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ayat 20, dengarkan ini. Yang belum pernah baca ayat ini hari ini harus perhatikan. Dengar ayat 20. Bersukacitalah atas dia. Siapa yang disuruh bersukacita? Kitab saudara bilang, ayo baca. Siapa yang disuruh bersukacita atas dia itu? Hai surga. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Siapa surga itu? Adalah kita. Amin kan ini. Justru kita harus bersukacita waktu ekonomi dunia terpuruk. Secara logika, kenapa harus bersukacita? Alasannya begini. Dan kamu, hai orang-orang kudus, itulah kita gereja, rasul-rasul, utusan-utusan, dan nabi-nabi. Karena Tuhan telah menjatuhkan hukuman atas Babel karena kamu, karena kita. Maka itu gereja tidak boleh mendoakan supaya ekonomi ini pulih. Tidak boleh. Gereja harus bersukacita karena nubuatan ini tergenapi. Amin. Maka itu kita harus punya hikmat. Kita bisa bersiap melihat semuanya ini. Kita gak bisa santai-santai lagi. Maka itu kita mau cari perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan. Kita harus tahu. Saudara, ayo kita pikirkan ini baik-baik. Apa yang kita akan lihat ke depan ini? Bagaimana cara kita menyikapi hidup kita, bagaimana? Ayat yang terakhir, kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Berhati-hati, saudara. Tidak salah mendengar firman yang menghibur, yang lucu-lucu, tidak salah. Tapi akhir-akhir ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang pengajaran cuma isinya lucu-lucu saja. Tidak salah, saya ulangi lagi sekali. Tapi kalau hanya untuk menginakkan telinga kita saja, kita akan jadi salah. Ayo kita cari yang sehat. Minta Roh Kudus. Nah, ajaran yang sehat, karena gereja sudah melenceng jauh dari jalan Tuhan, maka ajaran yang sehat itu pasti dimusuhi gereja. Catat ini baik-baik. Ajaran yang sehat akan dimusuhi oleh sebagian besar hamba-hamba Tuhan. Karena mereka hanya perlu uang jemaat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan semua yang mereka harus bayar setiap bulan itu tadi. Dan itu mengerikan sekali. Maka itu saya katakan, kalau saudara bergereja yang isinya cuma uang melulu, tiap khotbah pasti nyinggung uang, cepat keluar dari situ sebelum saudara ikut mati bersama gereja itu. Hati-hati dengan janji-janji kekayaan, hati-hati. Zaman sekarang sudah nggak ada orang nggak bisa kaya lagi.
karena keadaan dunia seperti ini. Kiranya firman ini memotivasi kita dengan benar untuk tahun ini, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita harus tahu pengajaran mana yang benar, yang sehat. Mari kita berdoa.